Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, tentunya sama-sama kita ketahui dan bukan menjadi rahasia yang umum lagi, yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak pernah lepas dari namanya ujian dan cobaan, apapun itu bentuknya. Di satu sisi kita sudah melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita untuk mencapai tujuan kita. Begitu juga kita sudah melaksanakan ibadah, segala cara pun sudah ditempuh, ya, dari wirid, zikir, berdoa dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Abah Gusli bahas adalah tentang masalah kehidupan, terutama tentang masalah finansial. Nah, banyak untuk saat ini yang menyampaikan permasalahannya rata-rata melalui via WhatsApp, itu ke WA Abah pribadi. Nah, itu tidak jauh-jauh masalah ekonomi, masalah keuangan. Kadang kita di saat terbentur dengan satu masalah, katakanlah kita sedang berbenturan dengan masalah hutang piutang, baik itu dengan perbankan, baik itu secara pribadi. Kadang pusing tujuh keliling, itu tidak kita bisa pungkiri, kadang menimbulkan stres. Disinilah yang biasanya akibatnya retaknya hubungan rumah tangga, ya, itu sering terjadi gara-gara masalah utang piutang, akhirnya cekcok, ribut, berantem, dan akhirnya berujung pada perceraian atau perpisahan. Nah, ini sering sekali Abah temui kasus-kasus seperti ini. Nah, kita sudah bekerja, sudah berusaha, tapi memang Allah menakdirkan memang untuk kita harus mengalami hal itu. Dan yang anehnya lagi, kita kategorinya orang yang baik, orang yang jujur, pekerja keras. Di saat kita terbentur dengan namanya masalah, kita minta tolong kepada sahabat, teman, bahkan ke saudara. Tapi apa kita dapatkan? Bukan satu solusi, walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata biasanya hanya mendapatkan cemoohan. Sudahlah tidak dipinjami, yang ada malah dicaci maki, kadang dihina, kadang diketawain, ya katakanlah dibully seperti itu. Nah, itu hal yang lumrah. Sebetulnya itu tidak masuk akal. Kenapa? Orang yang meminjam ini orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur. Bagaimana jadinya kalau orang tuh orang yang pemalas, tidak mau bekerja, malas-malasan, kerjanya ngutang sana sini dan gak mau bayar? Itu masih mending. Kalau pinjam tidak dipinjam oleh saudaranya, bahkan dicaci maki atau dimarahin atau dihina. Nah, tentunya secara pribadi saya sendiri bisa merasakan hal seperti itu pasti sangat menyakitkan hati. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pinjam sana, pinjam sini, nggak dapat. Sementara hutang sudah mulai jatuh tempo. Kebutuhan kita pun ada harus dibayar. Sementara di dompet kosong, nggak ada duit, saldo rekening nggak ada isinya. Pekerjaan pun kadang malah yang ada nombok, rugi dan sebagainya. Ada juga yang belum dapat pekerjaan. Nah, hanya kepada siapa kita bergantung selain hanya kepada Allah? Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa?
Dasar salah satu yang harus saudaraku pahami adalah apapun bentuknya, semuanya itu bisa terjadi. Itu atas izin dan kehendak Allah. Tanpa si izin dan kehendaknya dari Allah, sudah Abah pastikan tidak mungkin kejadian itu terjadi. Dan sedikit motivasi dari Abah, yakinlah, percayalah. Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Namun begitu kita jangan mentang-mentang nanti pasti ada solusinya, sudah tunggu aja keajaiban dari Allah. Tidak juga serta-merta seperti itu saudaraku. Ya, artinya kita harus berusaha dan berdoa. Tapi lagi-lagi bekerja sudah Abah, berusaha sudah, ya, beribadah pun sudah, wirid zikir sudah selanjutnya. Tapi sampai detik ini belum ada jawabannya dari Allah. Sampai detik ini doanya belum juga dijawab oleh Allah. Nah, jadi ada hal satu yang menarik saudaraku. Pada kesempatan malam ini Abah Gusli akan mengijazahkan satu buah amalan yang insya Allah ini nantinya bisa membantu saudaraku untuk keluar dari permasalahan masalah hutang piutang, ekonomi atau finansial. Dengan satu catatan, biasakan untuk mendengar dan menonton video Abah Gusli itu jangan dipotong-potong, jangan dilompat-lompat, ya. Biasakan dari awal sampai akhir supaya nanti bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, sudah dihafalkan, sudah tahu semuanya proses bagaimana nantinya, sudah paham intinya ya, baru nanti tinggal action atau praktekkan. Jadi simak dulu baik-baik videonya dari awal sampai akhir supaya paham. Jangan diambil intisarinya saja. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dimanapun saja berada dan rahmatullah. Jadi sedikit yang akan Abah Gusli sampaikan. Sesuai dengan judul yang ada di video ini, kalau hutangmu menumpuk, pinjam saudara dibully, dihina, dijolimi, dicaci maki, jangan bersedih saudaraku. Jangan merasa berkecil hati, jangan bersedih, jangan pula kamu dendam. Cukup lakukan amalan yang akan Abah sampaikan ini. Insya Allah. Bagaimana orang-orang merendahkanmu, bagaimana orang-orang menghinamu, membulimu, nanti pada saatnya saudara akan melihat sendiri hasilnya. Maka Allah akan hinakan orang itu dengan sehina-hinanya, miskin semiskin-miskinnya, dan kalianlah yang akhirnya menjadi manusia yang kaya raya, sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi langkah pertama, tidak perlu lama-lama saudaraku ya. Langkah yang pertama, langsung action. Mulai besok pagi lakukan sholat taubat ya. Sholat taubat ini berapa rakaat Abah? Cukup 2 rakaat saja ya. Sholat taubat 2 rakaat. Nah setelah itu, setelah kita selesai melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, baca dulu istighfar. Istighfar itu 33 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu jangan hanya dibaca saja, tapi dimaknai, rasakan dari lahir dan batinmu. Koneksikan dirimu seakan-akan kita itu saat ini hanya ada aku dan Allah. Dan aku sekarang sedang berbicara dengan Allah. Aku sekarang sedang mengadu hanya kepada Allah. Pikirannya jangan kemana-mana, fokus, konsen. Supaya apa? Supaya keberadaan Allah itu memang kita rasakan. Dan kita bisa merasakan Allah itu dekat banget dengan kita. Allah itu ada, gitu loh, ya. Nah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu sebanyak 33 kali. Kemudian lanjutkan dengan bertasbih ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 33 kali juga ya. Jadi bertasbih 33 kali. Nah, kemudian yang terakhir sholawat ya, bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu juga sebanyak 33 kali. Nah, kalau kita sudah membaca istighfar tadi 33 kali, kemudian bertasbih 33 kali, dan bersolawat sebanyak 33 kali, langsung berdiri dan lanjutkan dengan melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha berapa rakaat Abah? Mau 2 rakaat boleh, tapi saran Abah kalau memang untuk menggapai hajat yang besar, itu sholat duhanya 8 rakaat saudaraku ya.
dengan satu salam setiap 2 kali rakaat ya, 2 kali rakaat salam, 2 kali rakaat salam. Nah itu dihitung sebanyak 8 kali rakaat gitu ya. Setelah itu selesai, langsung jangan ditunda lagi, baca surah Yasin 7 kali. Ingat ya, 7 kali putaran. Baca surah Yasin 7 kali. Kalau sudah selesai, tutup dengan doa satu permintaan. Doa itu gak usah neko-neko, gak usah panjang lebar, gak usah macam-macam. Kita juga introspeksi diri. Seberapa banyak kita ngasih ke Allah dan seberapa banyak kita minta, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau saat ini, ya Allah, aku menginginkan uang 1 miliar, sudah minta saja uang 1 miliar kepada Allah langsung. Aku minta mobil, ya Allah, ngomong saja minta mobil. Bentuknya apa, mobilnya apa, warnanya apa, jenis apa, tahun berapa, ngomong. Nah, Allah tuh kaya, Pak. Allah tuh baik. Kita saja kadang-kadang salah kaprah. Ya, makanya jangan suka bersuudzon. Jangan suka bersangka buruk pada Allah. Bagaimana kita mau dikabulkan doanya? Bagaimana mau dicukupi kehidupan kita, kebutuhan kita kalau kita sendiri tidak pernah menyayangi Allah? Kalau kalian pengen disayangi oleh Allah, pengen diprioritaskan, di number one kan oleh Allah, ya sayangi Allah dulu. Minimal itu tadi, istighfar dulu, mohon ampun, mohon maaf sama Allah, sholat tobat sudah, mohon ampun sudah, memuji Allah sudah, bersolawat sudah. Nah sekarang dengan baca Yasin setelah 7 kali, nah saatnya gantian kalian meminta. Cukup satu permintaan saja. Bagaimana kalau 2-3 kali permintaan? Abah tidak menyarankan, cukup lakukan hal seperti itu, 1 kali permintaan, 1 kali doa itu, dan nanti kalau sudah terijabah, sudah terkabul, lain lagi, sasaran berikutnya baru minta yang lain lagi. Jadi jangan kemaruk, jangan rakus, jangan jadi lucu gitu loh ya. Ini ngasihnya dikit, mintanya banyak. Ya dunia saja nggak menerima, lucu logikanya, apalagi kepada Allah. Jadi harus ada adab, sopan santun, etikanya. Begitu caranya saudaraku. Jangan semuanya mau dirangkum, mau diraup, diminta semuanya. Oke, nah sampai di situ sudah paham ya. Nah, supaya untuk mencapai hasil optimal ya maksimal benar. Jangan putus asa. Sesibuk apapun kalian, usahakan itu akan lebih baik rutin tidak terputus selama 7 hari. Ya, rutin selama 7 hari. Betul-betul jangan putus. Nanti lihat sendiri. Ini sudah pernah terbukti, banyak video testimoni dan kesaksian nyata, termasuk Abah ini merasakan. Dulu Abah pernah diajarkan, laksanakan ini dulu selama 7 hari. Waktu itu Abah masih ingat minta sesuatu hal yang memang menjadi impian atau harapan Abah. 7 hari, Abah pikir, waduh, PR berat nih. Tapi udah, karena itu amanah dari guru, bismillah. Abah niatkan semata-matanya karena Allah. Alhamdulillah saudaraku. 7 hari itu hanya pesan beliau almarhum guru Abah. Ternyata pada hari ketiga, sujud menangis sejadi-jadinya Abah. Tidak menyangka, yang seharusnya 7 hari akan Abah lalui, dalam jangka tempo 3 hari sudah dijawab oleh Allah. Subhanallah. Nah itulah kisah nyata. Jadi itulah saudaraku ya, mulai saat ini nggak usah lagi berputus asa, kalau kesah, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan diri sendiri, nggak perlu. Tidak ada yang salah semuanya. Semuanya tadi sudah Abah sampaikan. Semuanya itu terjadi tentunya sudah melalui atau atas izin dari kehendak Allah. Kalau mau protes, protesnya sama Allah kalau berani. Tapi jangan ya, saran Abah, jangan sekali-kali untuk menghujat, apalagi berasal pencipta. Nauzubillah. Dalam kondisi apapun tetap selalu bersyukur. Stop mengeluh, ganti dengan bersyukur. Kalau kamu merasa lelah, ganti dengan rasa lillah. Nanti nikmat hidup itu kok. Rutinkan selama 7 hari. Abah doakan khususnya untuk yang sudah subscribe, para pendatang baru yang sudah subscribe di channel Jalan Surga ini, yang sudah membagikan video ini sebanyak-banyak ke sosial media manapun, lebih dari 25 orang, Abah doakan apapun yang menjadi ajar saudaraku, tidak lebih dari 3 hari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang khusus untuk saudara subscriber yang sudah lama bergabung, akan menjadi lebih baik juga kalau menekan tombol gabung di bawah video ini, karena begitu banyak manfaatnya. Insya Allah apa yang sudah saudaraku kerjakan, yang sudah aku laksanakan, akan menjadi satu amal ibadah untuk dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk yang berkonsultasi sudah Abah tempatkan di kolom deskripsi nomor WA khusus
itu bisa berkonsultasi secara gratis, tapi mohon maaf, perlu Abah garis bawahi, konsultasi sifatnya jangan memaksa, karena begitu banyak nomor WA yang masuk yang sifatnya konsultasi ingin semuanya dibalas. Jadi demi Allah kadang setiap hari ratusan chat yang masuk, tidak mungkin bisa dibalas sekaligus karena Abah juga ada aktivitas atau kesibukan sehari-hari. Dan Abah akan memprioritaskan untuk orang-orang yang berkonsultasi, memprioritaskan mengutamakan etika, adab, dan sopan santunnya. Minimal ucapkan salam, kemudian perkenalkan diri atas nama siapa, alamatnya dari kota mana, dan apa yang menjadi hajatnya. Sampaikan saja semuanya, nanti insya Allah pasti Abah balas. Tapi mohon maaf, kalau tidak sopan, apalagi hanya iseng-iseng, kalau tidak Abah tanggapi, bahkan bisa jadi Abah blokir kalau kurang ajar. Mohon maaf ya. Dan khusus untuk yang selama ini punya usaha dagang ya, ini bukan iklan tapi sedikit perlu Abah sampaikan juga. Yang punya usaha dagang, macet, sepi, punya usaha rezekinya seret, Abah juga sudah pernah menampilkan di konten video sebelumnya, ada itu centong ajaib. Itu bisa saudaraku pesan melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah video ini. Kalau mau pesan centong ajaib satu set ya, artinya satu paket centong dan satu pak garam, itu yang bisa digunakan untuk meruqyah diri sendiri, membersihkan dari aura negatif, membuang kesialan, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan santet, membuka aura, dan menarik rezeki dari segala penjuru. Begitu juga dengan centongnya, bisa jadi nanti sebagai media penglarisan, baik itu secara online atau offline dalam berdagang, untuk mendongkrak bisnis, meningkatkan usaha, dan menaikkan omset. Nah, di sini Abah tidak niat jualan, tapi kalau saudaraku sekiranya memerlukan, ingin memiliki barang itu, bisa memesan Abah di nomor WhatsApp Abah langsung. Insya Allah untuk pengganti maharnya sangat terjangkau, semampunya. Nanti akan Abah paketkan langsung ke alamat pemesan masing-masing. Untuk saat ini stok terbatas. Di bulan November ini Abah produksi sekitar 99 paket, dan sampai hari ini video ini Abah upload tinggal tersisa 9 paket lagi. Siapa yang memesan silahkan bisa menghubungi Abah langsung. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga yang dirahmati Allah. Abah rasa sudah panjang lebar kita bicara, Abah cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata dalam menyampaikan atau ucapan. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.